Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran informatika. Sebelumnya di bab 1 kita telah belajar tentang internet dan jaringan komputer. Nah, sekarang di bab 2 kita akan belajar tentang algoritma dan perancangan algoritma. Oke, pertama kita bahas dulu kompetensi dasarnya. Jadi yang harus kalian kuasai di sini adalah bagaimana memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma, dan bahwa algoritma itu dirancang untuk menggeneralisasi solusi berbagai situasi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami pengertian algoritma dan pemrograman. Yang kedua, memahami peranan algoritma. Dan yang ketiga, memahami cara menggeneralisasi masalah untuk membangun algoritma. Oke, kita langsung bahas ke materi. Algoritma. Apakah algoritma itu? Algoritma adalah kumpulan rangkaian perintah yang akan dijalankan oleh komputer. Algoritma ini merupakan alat komunikasi kita sebagai pengguna dengan komputer. Jadi algoritma ini merupakan cara kita memerintahkan komputer untuk melakukan apa yang kita inginkan. Atau sederhananya mungkin bisa dikatakan bahwa algoritma ini adalah bagaimana cara kita sebagai manusia mengajarkan sesuatu kepada komputer sehingga komputer bisa mengerjakan apa yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan si algoritma ini diterjemahkan menjadi kode-kode program, maka itu disebut dengan pemrograman. Peran dari algoritma ini adalah untuk memastikan bagaimana komputer bekerja sehingga sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi memastikan komputer bekerja sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, selanjutnya cara menuliskan algoritma. Sebenarnya ada banyak cara untuk menuliskan algoritma, tapi kali ini yang akan kita pelajari ada dua. Bisa menggunakan pseudocode, bisa juga menggunakan flowchart. Kita bahas satu-satu ya. Nah, pertama pseudocode. Pseudocode ini berasal dari kata se yang artinya imitasi atau tiruan dan code yang artinya kode. Maka pseudocode pengertiannya adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Pseudocode ini punya beberapa ciri. Nah, pertama, menggunakan pola bahasa Inggris yang sederhana. Tapi bahasa Indonesia juga bisa. Yang kedua, tidak memiliki standar aturan tertentu dalam penulisannya. Yang ketiga, menggunakan simbol atau sintaks dari suatu program. Jadi bisa pakai tanda panah, kurang dari, lebih dari, dan sebagainya. Terus notasi pseudocode ini bisa digunakan untuk bahasa pemrograman. Lalu tidak menggunakan diagram, melainkan ditulis dalam urutan kejadian atau permasalahan. Pseudocode juga berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah, seperti halnya algoritma, tetapi bentuk masalahnya sedikit berbeda dari algoritma. Terakhir, sering digunakan para pengguna untuk menuliskan suatu algoritma dari suatu permasalahan. Itu ciri-ciri dari pseudocode. Jadi ya, pseudocode ini sebenarnya mirip tiruan dari bahasa pemrograman. Sesuai dengan namanya ya, pseudocode, kode tiruan. Selanjutnya ini adalah contoh dari pseudocode. Nah, jadi biasanya pseudocode itu terdiri dari 3 elemen, ada judul, ada deklarasi, ada deskripsi atau algoritmanya. Pertama, kita menentukan judul dulu. Misalnya ini kita mau bikin program menghitung luas segitiga. Maka di sini judulnya adalah hitung luas segitiga. Nah, perlu diingat bahwa dalam pseudocode itu tidak boleh ada spasi. Maka kalau kita menggunakan lebih dari satu kata, kita bisa menghubungkannya menggunakan tanda underscore atau tanda strip yang di bawah. Kalau sudah menentukan judul, maka tentukan deklarasinya. Dalam deklarasi ini kita menentukan variabel. Apa sih variabel itu? Variabel itu tempat untuk menyimpan sesuatu. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung luas segitiga, berarti kan nantinya akan membutuhkan luas, alas, sama tinggi. Ya kan, sesuai dengan rumus segitiga. Jadi di deklarasi itu dituliskan variabel yang akan dibutuhkan nanti ada luas, alas, dan tinggi. Diakhiri dengan titik koma. Terus kenapa di sini ada tulisan integer? Integer itu artinya bilangan bulat. Jadi kalau luas, alas, dan tinggi kan nanti kita memasukkannya dalam bentuk angka. Maka di sini ditulis integer titik koma. Lalu deskripsi.
Nah, di deskripsi ini kemudian dijelaskan langkah-langkahnya bagaimana untuk menghitung luas segitiga itu. Pertama kan nanti kita masukkan alas, lalu memasukkan tinggi. Nah, lalu kita menghitung luasnya. Luasnya itu dihitung dengan cara alas kali tinggi dibagi 2. Maka nanti outputnya adalah luas itu sendiri. Ini contoh algoritma dalam bentuk pseudocode. Selanjutnya kita bahas yang flowchart. Nah, kalau flowchart pengertiannya adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda-beda. Fungsinya flowchart ini yang pertama memastikan suatu program memiliki alur sendiri. Jadi kalau flowchart nantinya akan ada tanda panah yang menunjukkan alur. Yang kedua, melihat proses jalannya sebuah program. Karena tadi kan ada tanda panahnya, jadi kita bisa melihat proses jalannya sebuah program. Yang ketiga, melihat program secara keseluruhan. Dan yang keempat, acuan dalam menyusun dan mengembangkan aplikasi. Oke, sekarang kita lihat dulu simbol-simbol yang sering muncul di flowchart. Nah, yang pertama ada simbol oval tapi lebih lonjong ya, itu namanya simbol terminator. Atau bisa juga disebut simbol terminal. Fungsinya itu untuk mengawali atau start dan mengakhiri atau finish. Terus ada simbol yang bentuknya jejar genjang. Itu adalah simbol input atau output. Fungsinya untuk menunjukkan proses input atau input dan output yang terjadi. Lalu ada simbol yang bentuknya persegi 4, itu adalah simbol proses. Yang ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Lalu ada bentuk belah ketupat, itu adalah simbol keputusan. Digunakan untuk memilih keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Ada lagi simbol arus atau simbol yang bentuknya tanda panah atau bisa juga disebut simbol arrow. Itu digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Jadi simbol ini berfungsi untuk menunjukkan garis alir dari proses. Tapi sebenarnya masih banyak simbol-simbol flowchart ini. Nah, ini ya, simbol flowchart ini terdiri bisa kita bagi jadi 3. Ada flow direction symbols, ini bisa juga disebut connecting line, digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Ada processing symbol, ini menjelaskan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Lalu ada juga simbol input-output, ini untuk menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input dan output. Nah ini yang tadi, yang barusan disebutkan flow direction symbols, ini terdiri dari simbol yang tadi, arus atau flow, communication link, konektor, dan office connector. Terus, selanjutnya, nah ini processing symbol, ada simbol proses, simbol manual, decision, predefined process, terminal atau terminator, keying operation, offline storage, dan manual input. Selanjutnya, nah ini simbol input-output, ada simbol input-output, punch card, magnetic tape, disk storage, dokumen, sama simbol display. Nah ini contoh algoritma dalam bentuk flowchart. Jadi kalau flowchart bentuknya menggunakan simbol-simbol, ini mulai dari terminator, ini ada simbol proses, simbol apa ini tadi yang jejar genjang ya, simbol input-output, simbol keputusan. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi awali oleh simbol terminator, diakhiri lagi oleh simbol terminator. Ini contoh yang flowchart. Nah, ini perbandingan algoritma yang pseudocode sama flowchart. Ini adalah contoh kalau kita mau mengajarkan komputer cara menentukan bilangan ganjil dan genap dalam bentuk pseudocode dan flowchart. Jadi ini perbandingan antara algoritma pseudocode dan flowchart. Misalnya kita mau bikin program menentukan bilangan ganjil genap. Kalau bentuknya pseudocode, maka bisa kita lihat yang di sebelah kiri. Jadi di situ kan ada judul ya. Judulnya menentukan underscore bilangan, underscore ganjil, underscore genap. Terus deklarasinya, kita menentukan variabelnya. Variabelnya adalah bilangan. Bilangannya adalah bilangan bulat, maka di situ ada kata integer. Baru ke deskripsi. Di deskripsi itu dijelaskan langkah-langkahnya untuk menentukan bagaimana bilangan ganjil dan genap. Lalu di akhirnya ditentukan outputnya nanti akan seperti apa. Kalau yang sebelah kanan itu contoh
yang dalam bentuk flowchart. Jadi tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kalau dalam bentuk flowchart berarti terdiri dari simbol-simbol. Nah, di sini kan selalu diawali oleh simbol terminator ya atau terminal, dan diakhiri juga oleh simbol terminator atau terminal. Jadi di sini simbol terminator itu untuk menandakan mulai. Lalu tanda row, tanda panah. Nah, di sini ada deklarasi bilangan 10. Maka ini adalah proses yang dilakukan oleh komputer karena ini kan bentuknya persegi panjang. Lalu ada tanda panah lagi bertemu dengan simbol yang bentuknya belah ketupat. Nah, di sini berarti pilihan iya atau tidak. Kalau iya berarti dia bilangan genap. Kalau iya itu berarti bilangan genap. Maka di sini ada input bilangan genap. Tapi kalau tidak, nah jadi kalau yang simbolnya belah ketupat itu untuk pilihan iya atau tidak, salah atau benar. Pokoknya untuk pilihan pakainya simbol belah ketupat. Jadi pokoknya untuk yang persegi panjang artinya proses. Jadi apa nanti yang akan dilakukan oleh komputer. Untuk yang jejar genjang itu untuk input atau output. Jadi kalau ada yang harus kita masukkan sebagai pengguna, maka kita pakai jejar genjang. Nanti hasilnya juga hasil dari proses yang telah dilakukan oleh komputer juga akan memakai simbol jejar genjang karena itu kan adalah keluaran ya. Dan diakhiri lagi dengan simbol terminator yang menunjukkan selesai. Jadi ini perbandingan antara pseudocode dan flowchart. Oke, jadi itu ya mengenai algoritma dan pemrograman. Sampai sini. Jadi video ini memang sengaja tidak terlalu rinci dan tidak terlalu panjang supaya tidak menguras kuota kalian terlalu banyak ya. Yang jelas untuk materi rincinya saya sudah berikan di Google Classroom dalam bentuk PDF, bisa kalian baca dan pelajari mandiri. Kalau misalkan ada yang belum dipahami atau agak sulit dipahami, atau misalkan ada pertanyaan dari materi ini, bisa langsung kalian tanyakan, bisa di chat secara personal langsung, bisa ke grup WhatsApp, bisa juga nanti kalau kita bertemu di sekolah. Jadi itu dia pembahasan mengenai algoritma dan pemrograman. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.